kalau ini saya Patriots masuk jadi juara, berhak untuk jadi juara, menurut gue sih sebenarnya agak kurang masuk ya. Kurang masuk. Iya, tapi ya itu sih pendapat gue sih. Kalau lu gimana? Seharusnya tim-tim yang lain juga bisa dong. Ini jadi tantangan baru nih. Semakin adanya tantangan baru kan semakin seru berarti laganya gitu. Memang Prawira kayaknya memang begitu deh. Soalnya lawan Patriot juga di awal kuarter pertama tuh masih kurang. Prawira ini ya kayak kalau bisa dibilang napasnya solar lah. Di akhir baru panas dia. Di awal kurang deh. Kembali lagi bersama kita berdua di sini di Bahas Basket Podcast. Kita kali ini akan membahas seputar tentang IBL nih. Yoi, betul banget nih. IBL ini kan udah masuk ke seri pertama ya. Ya, seri pertama udah selesai. Nah, dan udah lumayan lama juga sih kita nggak nonton IBL gitu kan. Ya benar. Udah lumayan kangen juga. Karena ketunda karena pandemi juga sih. Nah, jadi IBL ini digelar di Robinson Resort Cisarua di Bogor. Jadi mereka melakukan sistem bubble gitu. Kayak NBA ya? Ya, sama kayak NBA. Mereka babak playoff semifinal nanti akan berlangsungnya di Mahaka Square. Iya, jadi nanti pas udah selesai regular season ke playoff mereka ke Mahaka Square. Iya, benar, di Kelapa Gading. Ya mungkin kalau gue lihat sih untuk mengundang penonton kali ya, makanya pindah ke situ kali ya. Karena kan mungkin setelah seri keempat ya. Iya, setelah seri keempat mungkin sudah bisa untuk diizinkan para penonton yang mau nonton. Mungkin 25% ya, nggak 100% dari bangku-bangku yang disediakan. Penonton bisa datang untuk nonton pertandingannya supaya juga ada ya lebih seru aja lah. Ada hype penontonnya gitu, lebih enak. Iya, betul. Oke. Kalau untuk IBL di seri pertama ini ada satu tim yang mengejutkan gue. Apa tuh? Yaitu tim Indonesian Patriot. Oke, kenapa? Karena di tim ini di seri pertama ini dia masuk udah 4 kali pertandingan dan menang 4-4-nya. Menang 4-4-nya ya. Iya, belum pernah kalah di seri pertama. Iya. Padahal isinya seperti lu tahu Indonesian Patriot isinya anak-anak muda yang bisa dibilang notabene-nya baru pertama kali ikut IBL. Pertama kali menginjakan kaki di IBL. Iya, pertama kali menginjakan kaki di IBL. Luar biasa sih emang Indonesian Patriots ini isinya pemain-pemain muda lagi kan. Iya. Muda, baru pertama kali ke IBL dan bener-bener mungkin mereka umur kuliah gitu kan ya. Iya. Dan ya kita tahu lah kalau umur kuliah mungkin mentalnya masih ini, tapi mereka bisa sapu bersih seri pertama ini. Seri pertama bisa menang terus 4 kemenangan dari 4 pertandingan. Dan kira-kira menurut lu pemain di Indonesian Patriot yang menurut lu berkontribusi sangat tinggi itu siapa? Sangat tinggi. Kalau untuk kontribusi sangat tinggi mungkin Yuda. Ya. Karena kita bisa Yuda Saputra ya. Karena kita bisa lihat dari poin per gamenya dia itu 13 PPG. Walaupun itu sebenarnya ada satu game yang dia 26 poin. Mungkin itu yang naikin dia punya poin per game kan, naikin dia punya average. Tapi ya kita bisa lihat dengan dia bisa mencetak 26 poin di IBL, kasta tertinggi basket Indonesia. Ya itu membuktikan kalau dia adalah salah satu pemain yang calon nanti mungkin di masa depan sangat bagus. Dan kemarin juga waktu lawan Prawira dia sebagai MVP juga di situ. Iya. Di man of the match-nya dia. Man of the match karena dia itu kan waktu gua nonton kejar-kejarannya sangat deket nih di setiap quarternya. Terus di quarter keempat dia tembak 3 point dan itu yang membuat jarak mereka agak jauh. Dia yang take over the game ya. Iya, benar. Emang si Yuda ini bagus, tapi kalau misalnya tadi lu bilang siapa pemain, ya itu mungkin pemain yang paling berperan penting ya. Tapi kalau pemain yang gue lihat dan pasti gue berperan penting sih. Cuma menurut gue pemain yang gue lihat dan gue sukai dari Indonesia Patriots ini memang banyak nama yang bagus-bagus. Tapi ya mungkin ada nama ini nggak terlalu favorit orang-orang lah karena mungkin dia bukan icon. Iya. Kan kita bisa lihat ya kayak icon tuh mungkin di Lakers LeBron atau benar. di Golden State Stephen Curry. Ya, gitu. Stephen Curry. Nah kalau ini pemain ini bukan icon tapi gue suka ngeliat cara dia bermain
Siapa itu? Yaitu Aldi Zatur. Kenapa? Karena dia kalau kita bisa lihat postur badannya tinggi, tapi dia mainnya di luar. Dia bisa luar, bisa dalam. Bisa di dalam juga pastinya karena kan dia tinggi. Iya. Ketika teman-temannya butuh dia rebound. Dia rajin untuk rebound maksudnya. Dan offensive reboundnya Indonesia Patriots lumayan bagus sih kalau gue lihat di game. Terus dia juga rajin untuk cari posisi buat dia bisa shoot 3 point. Itu yang gue suka dari pemain ini karena inside aktif ya. Inside outside itu dia nggak inside outside-nya bisa. Jarang pemain tinggi yang bisa begitu, jarang. Main di paint bisa, tapi di luar arc juga bisa dia. Itu sih yang gue suka. Tapi sayangnya dari mereka ini ada sayangnya karena ada kurangnya karena mereka setiap pertandingan total turnover-nya termasuk yang tinggi juga. Oh gitu. Iya. Jadi mereka bukan hanya jago, mungkin kalau menurut gue bukan hanya jago main itu secara individual skillnya bagus masing-masing, tapi mereka untuk kerjasamanya menurut gue masih kurang sih karena turnover-nya termasuk tinggi tiap pergi. Iya. Mungkin juga passing selection-nya juga suka salah, out gitu ya. Dan itu kalau misalnya gue lihat di IBL sih untuk turnover kalau persentase gede itu lumayan biasa sih kalau menurut gue di IBL. Karena biasa ya, karena udah biasa orang Indonesia pemain, begitu. Ya, karena mereka tuh untuk menentukan keputusan kalau gue bisa lihat kayak Amarta Hangtua dan sebagainya itu banyak banget melakukan turnover. Dan jeleknya juga Indonesia, sorry ini jadi jelek Indonesia, maksudnya ini hal yang mungkin perlu ditingkatkan dan jadi harus diperbaiki, harus diperhatikan oleh setiap tim mungkin adalah 3 point percentage. Iya itu masih kurang sih. Kalau kemarin nonton Amarta Hangtua lawan Prawira Bandung, ya. Pada saat half time kan ada tuh percentage dikasih lihat kan statistik. Ya statistiknya dikasih lihat. Kalau nggak salah Amarta Hangtua cuma 7% untuk shoot 3 pointnya, sementara Prawira Bandung 30-an persen. Secara komentator bilang Prawira lebih bagus dari Amarta, tapi secara keseluruhan secara kita 30% men masih biasa aja. Harusnya bisa ditingkatin gitu untuk kita mau nyampe sampai ke next level, mungkin ketemu sama Filipina atau apapun gitu. Ya kalau misalnya gue dibanding sama mereka juga gue jauh sih. Kalau lu gimana, Con, untuk Indonesia Patriots pemain mana yang lu paling menarik lah? Kalau gue sih Indonesia Patriots nggak jauh-jauh, nggak lepas dari ya mungkin semua orang juga suka ya saya Saudali. Kenapa tuh kira-kira? Kalau gue kebetulan pernah nonton dia langsung tanding langsung waktu di 5. Terus cara bermain dia dan kedewasaan dia pada saat di 5 sama yang sekarang gue bandingin pas gue nonton langsung itu wah udah beda banget. Udah improve ya? Ya improve-nya jauh banget karena pas pada saat di 5 dia lebih ke individual skill. Masih ada individual yang mau dikejar ya? Iya mungkin itu salah satu tujuannya sehingga dia lebih sering individual dibanding teammates. Nah setelah masuk ke Indonesian Patriots dan gue nonton, gue ngikutin terus pas mereka main, mereka tuh memang mainnya semuanya speednya kencang-kencang sih. Ya bisa dibilang karena masih anak muda jadi tenaganya masih tenaga kuda, lari terus nggak pernah capek. Betul. Terus ya tim udah mulai match-nya udah mantep lah kalau buat gue. Teamworknya udah bagus sesama mereka ya gitu. Dan dari saya juga karena dia kan di situ ya bisa dibilang kalau nggak dia sama Yuda, mereka berdua yang mengatur serangan kan. Iya betul. Iya kalau nggak Yuda ya saya antara mereka berdua ini. Jadi pas ya saya main ya gue juga ngelihat dia main itu udah lebih terkontrol, lebih tenang, nggak terburu-buru gitu lah. Dan gak egois juga ya? Iya dan gak egois juga gitu. Nah bisa dilihat dengan di grup putih, tim putih nih bisa dilihat mereka masih di posisi pertama, 4 kemenangan, sapu bersih belum pernah kalah. Di bawahnya Prawira Bandung 1 kali kalah yaitu sama Indonesian Patriot. Terus ada SM juga. Ya baru ada NSA Mountain Gold, baru West Bandit dan Amarta Hangtua Jakarta. Sisanya ke bawah kalah semua sama Indonesia Patriot. Iya. Yang kasihan sih Amarta sih. Iya, Amarta benar-benar kasihan sih. Karena ya ketemu Prawira aja cuma 7% 3 point iya. Waktu tapi setelah di babak kedua seingat gua Neno. Ya. 3 kali 3 point kalau enggak salah. Meningkatkan persentasenya si Amarta Hangtua dan itu ya kita bisa bilang ya mungkin juga udah disadarin sama pelatihnya sih untuk
ayo 3 poinnya tolong dimasukin, karena ya untuk mengejar ketertinggalan tuh butuh penting sekali 3 poin sih. Iya benar, untuk mengejar angka karena udah jauh ya. Iya. Kalau menurut lu dari tim putih ini, grup putih, kira-kira setelah seri pertama berlangsung, siapa yang harusnya tidak di bawah ini, atau siapa yang harusnya di atas menurut? Kalau untuk, Karena tim putih ini kan tim neraka bisa dibilang ya. iya. Sebenarnya kalau bisa dibilang sebenarnya Satria Muda bisa di peringkat 2 atau 1. Karena dia nggak ketemu Indonesia Patriots. Iya belum. Dan ketemunya Prawira Bandung. Sebenarnya kalau secara komposisi dan juga pengalaman para pemainnya, mungkin SM itu harusnya bisa ngalahin Prawira Bandung kemarin. Dan sebenarnya hampir menang. Iya. Tapi ya kita bisa lihat bahwa di saat akhir-akhir, pada saat si Abraham Damar sudah gagal untuk melakukan layup. Gue lupa, pokoknya dia ada percobaan untuk buat poin tapi gagal. Harusnya pemain SM bisa antisipasi dengan rebound bola tersebut, tapi ternyata diambil oleh Prawira Bandung dan akhirnya jadi poin dan akhirnya kalah SM. Kalah tipis. Iya. Dan pada saat seri tersebut si Satria Muda tidak ketemu sama Indonesia Patriots yang bisa dibilang adalah sekarang ini tim paling sulit untuk dikalahkan, karena kita bisa lihat ya sapu bersih ya. Iya. Dan margin skornya juga jauh-jauh banget nih. Kalau kita bisa lihat hanya Prawira aja yang beda cuma 5 poin, sisanya yang lain double digit bedanya. Kayak gitu sih. Harusnya sih sebenarnya SM itu bisa ada di peringkat 2 atau 1, mendampingi si Satria Muda. Nah, kalau di bawah kita bisa lihat ada di tim putih masih tadi ya. Amarta Hang Tua. West Bandit. Kalau menurut gue yang harusnya ada di bawah, kalau nggak Enesa Mountain Gold Timika, West Bandit. atau nggak West Bandit. Karena tim baru. Enesa itu benar-benar ya mungkin penggantian manajemen sehingga, dan tahun lalu juga Enesa kan bagus tuh. Iya. Sebelum akhirnya hiatus karena corona. Nah, tapi itu dibantu sama pemain luarnya mereka. Tapi sekarang ini kalau menurut gue menurut gue Enesa tuh Amarta tuh harusnya bisa ada di atas dari Enesa dan West Bandit, mungkin bisa di peringkat 4 karena komposisi pemainnya juga lebih bagus. Kita bisa ada Abraham Wenas yang pernah jadi Rookie of the Year, terus juga ada Kelly Purwanto. Ya benar, ada Kelly Purwanto juga yang udah, ya kita tahu skillnya sebenarnya. Iyalah, kita nggak ragu lah sama dia. Terus juga ya ada banyak pemain lain yang bagus juga kayak Neno. Tapi ya kita bisa lihat sekarang faktanya bahwa Amarta Hang Tua itu berada di paling bawah. Semoga sih di seri kedua tim Amarta bisa membenahi lebih baik lagi supaya bisa naik ya. Lagi ya. Lalu kalau dari grup merah? Nah, grup merah ini sebenarnya kalau menurut gue ya lebih ringan lah. Lebih ringan menurut lu ya? Timnya. Dan harusnya sih karena lebih ringan bukan berarti jadi gak seru, tapi harusnya bisa lebih seru. Seharusnya yang berada di atas menurut gua adalah Lovre. Karena ya kita tahu ada Jamar. Ya, Jamar Johnson. Yang ya kita bisa lihat lah dia pemain yang levelnya tuh berbeda dengan pemain-pemain yang ada. Meskipun dia orang Indonesia sekarang kan naturalisasi ya. Tapi kita bisa tahu kalau dia tuh bawaan sana lah untuk fundamental, skill dan lain sebagainya, dia tuh bawaan luar negeri, jadi harusnya dia bisa lebih carry timnya untuk berada di atas. Mungkin ini juga skornya sih juga tipis-tipis ya. Iya, skornya tipis-tipis. Tapi di sini kan karena Pelita Jaya belum main, mungkin masih karena Pelita Jaya masih di bawah, makanya dia belum main. Kalau misalnya nanti gua rasa karena sekarang mereka udah kembali ke Bogor untuk mengikuti pertandingan, mungkin nanti Pelita Jaya bisa menguasai di grup merah ini juga. Salah satu yang tim yang menguasai nanti. Nah, karena Pelita Jaya belum masuk, harusnya di seri 4 ini menurut gue yang menemani yang harusnya Lovre di atas adalah Bali United. Karena ada Koming di sana. Ya. Itu juga bagus, pemain yang bagus. Veteran yang sempat memutuskan untuk retire tapi balik lagi karena dia bilang kalau untuk dukung Bali dia mau, karena dia orang Bali kan. Iya benar. Menurut gua si Bali United harusnya bisa juga aturannya di 3 besar untuk di 3 besar. Sisanya mungkin Satya Wacana atau Bima Perkasa Jogja. Gue lupa yang ada Indra Muhammad, Bima Perkasa, ya itu udah cocok sih sebenarnya untuk di peringkat 2.
Oke, dari tim merah dan tim putih, lo punya tim jagoan dong pasti. Kalau tim jagoan lu siapa? Dan yang kira-kira apakah tim jagoan lu ini bakalan juara atau enggak? Tim jagoan gua dan gue yakin dia pasti juara. Sudah pasti Satria Muda. Oh. Pertamina. Lu memang mendukung Satria Muda ya dari dulu? Iya. Oke. Ya SM beberapa tahun ini ya sempat dipersulit lah ya, dan sempat nggak juara juga. Dulu kan juara tuh kayak kalau nggak SM Aspak, ya, benar. Aspak gitu. Kayak Stadium atau Pelita Jaya atau tim yang lainnya CLS gitu-gitu enggak. Belum. Lalu sekarang kita bisa lihat juga tim-tim yang baru pun juga bisa ikut mendominasi. Kayak Lovre itu bisa tuh, gue yakin banget bisa mendominasi. Bali United juga, Prawira Bandung karena mungkin punya Prawira Bandung karena nggak ada Aspak mungkin punya kesempatan yang besar dan pemain-pemain juga bagus, sehingga ya lebih kompetitif. Tapi gue tetap melihat bahwa Satria Muda ini merupakan tim yang benar-benar solid dan yakin lah juara tahun ini. Kalau tim favorit gue Pelita Jaya, walaupun memang tapi yakin nggak Pelita Jaya masuk juara? Gue sih kalau ngeliat dari komposisi pemainnya sih udah oke. Tapi kan kita nggak tahu ya pas, karena gue belum nonton pas main sih, mereka belum bermain. Semoga aja sih kalau misalnya bisa masuk ke partai final sih mungkin bisa ya. Tapi untuk juara belum tahu. Dan lu masih yakin Indonesian Patriots? Indonesian Patriots sih bisa aja untuk juara, mendominasi pertandingan IBL tahun ini. Sebenarnya banyak kontroversi ya kalau kita bahas soal Indonesia Patriots ya. Iya, kenapa tuh? Karena pemainnya itu adalah merupakan pemain-pemain yang bagus-bagus tapi mungkin belum di IBL pada saat itu. Mereka udah bagus-bagus, skill bagus. Dan rata-rata pemain 5 yang udah terkenal. Iya, pemain 5 udah terkenal dan yang emang udah jalurnya ke IBL, tapi sebelum masuk IBL diambil sama Indonesia Patriots gitu. Kalau Indonesia Patriots masuk jadi juara, berhak untuk jadi juara, menurut gue sih sebenarnya agak kurang masuk ya. Kurang masuk. Iya, tapi ya itu sih pendapat gue sih. Kalau lu gimana? Kurang masuk karena isinya adalah pemain-pemain yang harusnya tersebar di IBL tim. Iya, karena kalau kita bisa lihat di Indonesia Patriots itu, kalau misalnya mereka disebar ke tim yang seharusnya mereka sudah di draft, kemungkinan besar mereka adalah bintang di timnya masing-masing. Mungkin 3 tahun pertama ini, mungkin tahun depan atau beberapa tahun lagi, mungkin mereka jadi bintang di tim mereka masing-masing gitu. Kalau buat gue sih, gue kurang setuju sama pendapat lu. Karena buat gue dengan dibentuknya Indonesian Patriot ini kan, buat gue untuk tim-tim yang lain seharusnya ini menjadi sebuah tantangan baru, karena bisa membuktikan kalau seandainya mereka itu masih muda, dan seharusnya tim-tim yang lain juga bisa dong ini jadi tantangan baru nih. Semakin adanya tantangan baru kan semakin seru berarti laganya gitu. Dan untuk IBL sendiri sih memang menambah satu tim yang benar-benar kompetitif ya. Iya. Karena mungkin Indonesia juga mikir bosan juga nih kalau hanya SM aja yang menang. Hanya itu aja yang menang gitu. Oke, kalau menurut lu nih dari seri kemarin, game mana yang paling seru? Game yang paling seru Prawira versus Indonesian Patriot. Iya sih, emang itu lumayan. Karena itu menegangkan banget. Kejar-kejaran poinnya itu, leadingnya itu selalu ganti-gantian. Dan baru di kuarter keempat setelah Yuda 3 point terakhir itu, dan itu mengubah segalanya, itu baru tuh. Tegang banget sih nonton itu gue. Kalau untuk gue sih, gue paling suka SM Prawira sih. SM Prawira. Iya, itu memang. Itu juga kejar-kejaran. Itu juga kejar-kejaran, tapi meskipun di awalnya mereka sempat ada gap lumayan jauh untuk SM. Iya. Tapi di kuarter 4 memang Prawira kayaknya memang begitu deh. Soalnya lawan Patriot juga di awal kuarter pertama tuh masih kurang. Prawira ini ya kayak kalau bisa dibilang napasnya solar lah. Di akhir baru panas dia. Di awal kurang deh. Gini gimana nih? Iya. Sebenarnya gue juga mikir kenapa ya Indonesia Patriotsnya harus ada, udah dia ngambil tim-tim dari pemain-pemain dari tim tapi dia ikut IBL lagi. Padahal kan IBL itu kan ranahnya untuk tim-tim yang swasta, yang benar-benar atau yang dari bawa nama daerah gitu. Iya. Kalau menurut gue sih kayak tadi kembali lagi ya, karena Indonesian Patriots itu mungkin awalnya dibentuk untuk tujuannya supaya lebih sering bertanding aja. Jadi lebih membentuk mereka saling kerjasama dan antar satu tim supaya nanti pas udah berlaga di luar nggak terlalu canggung sesama mereka gitu maksudnya. Menurut gue pribadi, cuman nggak tahu sebenarnya tahap awal dibentuknya ini juga
Karena memang untuk satuin chemistry timnas senior juga lumayan susah sih. Iya, nggak bisa dalam 1 tahun, misalnya kita program 1 tahun untuk pembentukan ini juga susah juga. Jadi menurut gue mungkin karena mengejar adanya FIBA. Iya, kebetulan ada FIBA 2023 kan. Iya. Nanti kita sebagai tuan rumah Indonesia. Mungkin pada saat nanti 2023 timnas Indonesia Patriots yang sekarang yang masih muda-muda itu Udah jadi. Umurnya sudah cocok dan Udah jadi timnas lah. udah jadi timnas untuk mungkin ya beberapa dari mereka bisa di combine sama timnas senior ya Iya. kan? Untuk Itu mungkin salah satu tujuannya juga. tujuan iya. Karena emang benar-benar kita menantikan sekali nih FIBA World Cup di Indonesia, kita sebagai tuan rumah mantap sekali di 2023. Dan kemarin juga udah ada, gue lihat di berita Pak Erick Thohir dengan Pak Anies Baswedan udah setuju untuk memperbaiki GBK untuk lapangan yang di Senayan itu dibuat untuk standar internasional, jadi untuk persiapan FIBA 2023. Iya, benar-benar. Oke deh. Jadi mungkin itu sedikit ya tentang pembahasan kita soal IBL di seri yang pertama ini. Iya, ini karena masih seri pertama, masih banyak lagi seri-seri Dan selanjutnya. nanti kita akan bahas juga tentang seri 2, 3, dan 4 dan mungkin sampai playoff. Dan gak lupa juga kita akan undang tamu ya. Ya, nanti kita bahas IBL gak hanya kita berdua doang. Kita juga ada undang tamu. Seperti kemarin juga ada yang video yang pertama tuh banyak yang pengen bahas tentang basket kursi roda. Nanti juga coba gue cari jadwalnya, kita bawa aja pelatih langsung sini. Kita ajakin ngobrol gimana sih gitu kan. Seru banget sih, itu bakal menarik banget sih. Dan gue pastinya pengen banget cobain main shift basketball. Nanti juga kita coba undang beberapa komunitas-komunitas basket. Ya, kita ajakin ngobrol di sini supaya kita angkat klub-klub basket yang ada, komunitas-komunitas basket. Dan orang nggak cuma lihat tim IBL, orang nggak cuma lihat tim Divisi 1, tapi bisa lihat juga komunitas-komunitas yang sebenarnya aktif dan unik-unik. Iya. Dan nggak kalah seru untuk ditonton. Iya, benar. Iya. Dan jangan lupa pantengin terus Instagram dari Hizkia Baptison dan Adi Surya untuk lihat kelanjutan podcast kita dan juga update-update yang terbaru ya. Iya, oke. Oke. Sampai di sini dulu. Bye. Bye. Till next time.